Ibu dan ayah semua, tindakan yang dilakukan oleh orang tua adalah mereka adalah orang tua yang tidak ingin menyerah. Mereka adalah orang tua yang tidak ingin mengikuti nafsu amarah. Mereka adalah orang tua yang proaktif. Mereka tidak menyerah dan mereka tidak reaktif mengikuti rasa marah mereka. Mereka adalah orang tua yang proaktif. Mereka proaktif. Bagaimana? Mereka mencoba memasuki permasalahan yang ada pada anak-anak mereka. Mereka mencoba untuk mengajarkan, memahamkan kepada anak-anak mereka bagaimana mengungkapkan rasa marah, kecewa dan sebagainya dengan sesuatu hal yang bisa diterima. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana mengungkapkan perasaan-perasaan tanpa menyakitin perasaan orang lain. Mereka adalah orang tua yang berkata, abang, kakak, engkau bisa saja marah, engkau boleh marah terhadap adikmu, engkau boleh kecewa terhadap adikmu, tapi engkau tak boleh memukul. Masya Allah, ini adalah orang tua yang ingin mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Tapi hal yang seperti ini, ibu dan ayah semua, hanya bisa kita lakukan kalau amarah anak kita sudah mereda. Atau kita melakukannya dikala kita berdua. Kalau kita lakukan hal ini di hadapan adiknya, atau di hadapan ketika ia sedang marah, maka hal yang seperti ini tidak akan meredakan amarah anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan ayah semua, berjumpa lagi dengan saya Abu Ayub Bangun Alangkati. Ibu dan ayah semua, sebagaimana yang kita ketahui saat sekarang ini, seluruh dunia, tak terkecuali negeri kita yang tercinta, dilanda wabah yang bernama virus corona. Yang dengannya pemerintah pun mengeluarkan himbauan agar bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Yang akhir dari himbauan ini, seluruh kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan di sekolah, di lembaga pendidikan, di tempat-tempat yang berkumpulnya anak-anak, ini pun ditiadakan. Semua kegiatan pendidikan dari semua tingkatan diliburkan. Konsekuensinya, anak-anak kita pun harus belajar dari rumah. Mereka mengerjakan tugas yang dikirim oleh guru-guru mereka dari rumah-rumah guru-guru mereka. Yang lebih kita kenal sekarang dengan istilah belajar online. Anak-anak kita yang di pesantren pun harus dipulangkan. Sehingga akhirnya anak-anak yang ada di pesantren pun, anak-anak kita yang tadi ada di pesantren berkumpul di rumah bersama adik-adik yang lainnya. Di hari yang pertama dan di hari yang kedua, perkumpulan mereka ini terasa begitu bahagia. Dunia terasa begitu tenang. Suasana begitu ceria. Tidak ada keributan yang kita dapatkan. Yang ada adalah kehangatan. Sang kakak begitu memperhatikan dan mengayomin adiknya. Dan sang adik pun begitu menghormatin kakaknya. Ya, demikianlah hari-hari awal yang kita temuin. Tapi ketika telah menemui hari-hari yang berikutnya, di hari yang keempat, hari yang kelima, mulailah kita temukan kekacauan. Mulailah kita dengar teriakan, tangisan, pertengkaran, kegaduhan dan lain sebagainya. Ibu dan ayah semua, tahukah kalian, kegaduhan ini, pertengkaran ini, teriakan dan lain sebagainya ini adalah konflik demi konflik yang ditemui, yang didapatin oleh anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Ya, karena anak-anak kita itu mereka menemui konflik sebagaimana kita orang dewasa pun berjumpa dengan konflik. Apa sebabnya? Karena anak-anak berpikir mereka menginginkan. Ya, mereka menginginkan bagaimana peraturan itu agar sesuai dengan tingkah laku mereka. Padahal seharusnya tingkah laku mereka lah yang harus bersesuaian dengan peraturan. Mereka menginginkan segera ada apa yang mereka harapkan. Kalau tak kesampaian apa yang mereka inginkan, mereka akan marah. Ya, mereka akan meluapkan marahnya dan lain sebagainya. Nah, dari kegaduhan, pertengkaran, keributan, kenakalan anak-anak kita ini, ya, minimal ada 3 hal yang dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, ada orang tua yang menyerah dengan keadaan ini. Ada orang tua yang menyerah dengan keributan, kegaduhan,
Pertengkaran yang terjadi di antara anak-anak mereka. Orang tua ini sudah menyerah, mereka sudah mengaku kalah karena mereka sudah nggak mengerti lagi, sudah tak sanggup lagi menghadapi. Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Tahukah kalian, wahai ibu dan ayah semua, ternyata menyerahnya orang tua, pengakuan kalahnya orang tua terhadap kondisi seperti ini tak menjadikan anak itu akan berkelakuan baik, tidak menghentikan kenakalan anak, tidak menjadikan anak itu sadar. Yang ada adalah anak itu bertambah kacau karena mereka sudah tidak mengerti lagi mana batasan boleh, mana batasan tidak. Ya, jadi menyerah kalah, membiarkan anak-anak sekarpe dewe, ini ternyata bukan solusi yang bisa bukan solusi yang baik diambil. Ini solusi yang tak baik untuk kita tempuh. Yang kedua, ada orang tua yang ketika melihat pertengkaran, kegaduhan, konflik yang terjadi di antara anak-anak mereka, ada di antara orang tua itu yang reaktif. Ya. Tindakan apa yang mereka lakukan dari reaktif ini? Mereka marah. Mereka marah dan menghukum. Ayah mengeraskan suaranya, ibu mencubitkan jarinya. Ayah menghukum anaknya dengan mengikatnya, menaruhnya di kamar gelap dan lain sebagainya. Dan ibu pun menghukumnya pula dari hukuman-hukuman yang lain. Padahal setelahnya sang ayah pun merasa marah. Sang ayah pun merasa sedih. Ia merasa kecewa, kenapa ia harus marah? Sang ibu pun merasa bersalah, kenapa ia harus menghukum? Ya. Tapi sang ibu dan ayah tak mengerti tindakan apa yang bisa dilakukan. Sepengetahuan mereka hanya dengan marah, dengan mengeraskan suara, dengan menghukum, dengan mencubit, keributan ini akan selesai, perkelahian ini akan selesai, kenakalan ini akan berhenti. Padahal ayah bunda, tahukah kalian, ternyata ketika kita marah, ketika ibu menghukum, ketika ayah mengeraskan suara, betul seketika itu perkelahian, keributan, kenakalan anak kita berhenti. Celakanya ini tidak menjadikan anak kita sadar. Celakanya tidak menjadikan anak kita lebih baik. Yang ada adalah kenakalan anak kita akan terus berlangsung. Kenakalan anak kita akan terus berlanjut. Dan ketika hari ini kita sudah mengeraskan suara kita, esok hari untuk menghentikan kenakalan mereka, untuk menghentikan tingkah mereka, kita harus lebih mengeraskan suara kita lagi. Hukuman kita harus lebih keras lagi daripada hari-hari yang berlalu. Akhirnya anak pun kebal dengan hukuman, dan anak pun bebal dengan perkataan. Cilakanya kenakalan mereka terus berlanjut, dan mungkin lebih parah lagi. Dan mungkin setelah mereka dewasa nanti, mereka akan menjadi anak yang berani membangkang melawan kepada orang tuanya, karena mereka sudah merasa tersakitin selama kecilnya mereka. Yang ketiga, ibu dan ayah semua, tindakan yang dilakukan oleh orang tua adalah mereka adalah orang tua yang tidak ingin menyerah. Mereka adalah orang tua yang tidak ingin mengikuti nafsu amarah. Mereka adalah orang tua yang proaktif. Mereka tidak menyerah dan mereka tidak reaktif mengikuti rasa marah mereka. Mereka adalah orang tua yang proaktif. Mereka proaktif. Bagaimana? Mereka mencoba memasuki permasalahan yang ada pada anak-anak mereka. Mereka mencoba untuk mengajarkan, memahamkan kepada anak-anak mereka bagaimana mengungkapkan rasa marah, kecewa dan sebagainya dengan sesuatu hal yang bisa diterima. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana mengungkapkan perasaan-perasaan tanpa menyakitin perasaan orang lain. Mereka adalah orang tua yang berkata, abang, kakak, engkau bisa saja marah, engkau boleh marah terhadap adikmu, engkau boleh kecewa terhadap adikmu, tapi engkau tak boleh memukul. Masya Allah, ini adalah orang tua yang ingin mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Tapi hal yang seperti ini, ibu dan ayah semua, hanya bisa kita lakukan kalau amarah anak kita sudah mereda, atau kita melakukannya dikala kita berdua. Kalau kita lakukan hal ini di hadapan adiknya, atau di hadapan ketika ia sedang marah, maka hal yang seperti ini tidak akan meredakan amarah anak kita. Kita harus tunggu amarah mereka mereda, baru kita katakan, kakak, abang, engkau boleh marah, engkau boleh kecewa, tapi engkau tak boleh memukul, tapi engkau tak boleh melukain adikmu.
Nah, orang tua yang proaktif adalah orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya, anak-anak, ya abang, kakak, engkau bisa saja tak sependapat dengan adikmu. Ya, kenapa? Karena adikmu punya pikiran dan pandangan dari sudut yang lain, sebagaimana engkau pun punya pandangan dari sudut yang lain. Tapi bukan berarti engkau memaksakan kehendakmu, atau engkau berkelahi dengan adikmu, atau engkau menghukum dan lain sebagainya. Ini ayah bunda akan berguna di masa dewasa mereka nanti. Karena kelak mereka akan dewasa. Mereka akan bertemu dengan banyak manusia. Kalau mereka selalu egois, ingin menang sendiri, ingin selalu diterima, bagaimana mereka akan diterima orang lain? Ialah di keluarga mungkin ia bisa menang terhadap adik-adiknya. Tidak dengan dunia luar sana. Tak semua orang akan bisa menurutin, mengikuti apa yang menjadi kemauan dia. Orang tua yang proaktif adalah orang tua yang ingin mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mampu bisa menerima perbedaan yang ada. Orang tua yang mengajarkan anak-anakku, engkau adalah anak yang paling besar. Kewajibanmu adalah menyayangin adik-adikmu. Anak-anakku, engkau adalah adik dari kakakmu. Kewajibanmu adalah menghormatin kakakmu. Jangan kecewakan kakakmu. Dan engkau wahai kakak, jangan sakitin adikmu. Jaga, engkau sebagai kakak harus mengayomi, harus menyayangin, harus melindungi adikmu. Bukan malah engkau yang menzoliminya. Kalau engkau saja tak sayang kepada adikmu, sering memukulin adikmu, bagaimana nanti orang lain akan memperlakukan adikmu? Karena ia lihat kakaknya pun tak begitu sayang kepada adiknya. Ibu dan ayah semua, ketahuilah, orang tua yang menyerah dengan keadaan anaknya, maka sesungguhnya ini bukanlah solusi. Dan orang tua yang reaktif terhadap perilaku anaknya, ini pun bukan solusi. Kenapa? Ketahuilah, pertengkaran, keributan di antara anak-anak kita itu di sebuah penelitian terungkap. Dalam 1 jam itu minimal 8 kali mereka akan berkelahi, 8 kali mereka akan berkonflik. Apakah kita menyerah dengan keadaan seperti ini? Akan jadi apa nanti anak-anak kita kalau kita sebagai orang tua selalu menyerah dengan keadaan seperti ini? Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang egois. Mereka akan besar menjadi anak-anak yang mementingkan diri sendiri. Dan bagaimana kejiwaan adik-adik mereka yang senantiasa terzolimi? Ini akan tidak baik. Makanya ibu dan ayah semua, tidak ada pilihan kecuali jadilah orang tua yang proaktif. Jadilah orang tua yang proaktif, ingin turut serta menyelesaikan anak-anaknya. Nanti di satu saat kalau misalkan anak-anak kita mereka bermain dengan baik, kakaknya bermain dengan adiknya dengan baik, ya mereka bermain dengan begitu bahagia, pujilah hal yang seperti ini. Kesalahan kita sebagai orang tua hari ini, kita hanya melihat sisi buruk anak kita. Di sisi buruknya kita selalu berkomentar, kita selalu menyalahkan, kita selalu menuduh. Tapi di sisi baiknya kita tak pernah memberikan pujian. Pujilah mereka ketika mereka bermain bersama dengan baik. Katakan, Masya Allah, anakku bermain dengan baiknya. Ini yang ayah inginkan, ini yang ibu mau. Berikan mereka hadiah, apresiasi dari kebaikan mereka. Karena dari apresiasi yang kita berikan, sang anak merasa dihargain. Dan mereka akan mempertahankan tindakan baiknya ini. Karena ternyata terbukti mendatangkan hadiah yang diberikan oleh orang tuanya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita menjadi orang tua yang proaktif, yang ingin memberikan hal yang terbaik buat anak kita. Yakinlah ayah bunda, hari ini kita belajar bersungguh-sungguh mempelajari bagaimana menjadi orang tua yang baik, kelak akan berbuah hasil kesolehan dan kesolehahan anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memudahkan kalau kita yang bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Semoga bermanfaat. Saya Abu Ayub Bangun Alangkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.